Pertama itu kita verifikasi itu adalah apakah dia anak Papua asli atau bukan. Jangan sampai kita tidak tahu dia bukan anak asli, lalu mereka ini KKN dari kabupaten baru kirim. Itu kita tidak mau terjadi. Yang kedua, dia punya nilai awal. Ini anak ini dia apakah secara simultan dia betul-betul mengikuti pendidikan di SMP sampai selesai, ataukah tiba-tiba dia dari mana putus, pernah tahan kelas keluar. Itu kita mau seleksi itu, begitu. Yang ketiga itu kita seleksi administrasi yang lain, surat berkas-berkas yang dibutuhkan, akte orang tua, begitulah. Itu sedang kita verifikasi. Nah, tapi sebenarnya di provinsi juga kita belum mulai, kita menunggu semua masuk dulu. Saya pikir itu. Pusat belum kasih data kita, terus saya bilang silakan, karena kan ini kan sebelum pendaftaran SMA kan lagi jalan saat ini. Jadi kan mereka punya pendaftaran sebenarnya sama dengan SMA. SMA di Papua itu, seluruh SMA SMK itu kita buka dari tanggal 20 Juni sampai dengan 1 Juli. Karena itu kita harapkan tanggal 1 Juli itu proses reguler itu sudah selesai, tapi juga data yang kami terima dari kabupaten kota itu sudah selesai, sehingga kita bisa kirim ke pusat. Itu kan program afirmasi, jadi program afirmasi itu dia bisa keluar dari jalur resmi, jadi tidak terlalu susah. Intinya mereka bisa diterima. Lalu karena program afirmasi, jadi biar orang sudah mulai sekolah 1 minggu mereka masuk tidak ada masalah, karena ini kan program afirmasi. Ya, pertama bahwa provinsi kan sampaikan kita hari ini kita punya daerah merah ini 14, kemudian daerah kuning 15. Ternyata berkembang lagi ya, kemarin bocor lagi di Puncak Jaya. Nah, kurva daripada pandemi COVID di Papua ini kan naik. Hari ini tembus 1.500 kalau tidak salah ya, 1.500. Itu artinya bahwa semua daerah kuning itu dia waspada. Kapan saja dia bisa jadi merah. Siapa yang mau tahu kalau Puncak Jaya sama sekali, dia Puncak Jaya itu kayaknya bukan kuning itu, dia itu hijau subur itu. Tapi kok tiba-tiba bisa langsung berubah jadi merah. Nah, karena itu kita tidak mau anak-anak kita paksakan belajar lalu terjadi sesuatu. Kami bersama-sama dengan UNICEF dalam 2 hari ini kita diskusi tentang persiapan itu baik. Kita akan menyiapkan webinar lagi minggu depan untuk menyiapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Kalau sekolah dibuka, paling tidak itu perannya itu bukan ada di dinas pendidikan saja. Semua dinas terkait itu harus ambil peran, semua stakeholder terkait ambil peran. Saya kasih contoh dinas perhubungan. Siapa mau bertanggung jawab ketika saya punya anak-anak sekolah pakai speed, pakai bis, pakai taksi, lalu mereka bertumpuk-tumpuk dalam taksi, lalu kena COVID-19. Siapa mau bertanggung jawab untuk mereka? Karena itu harus ada intervensi dari dinas perhubungan di situ. Itu yang saya maksud. Kemudian siapa mau bertanggung jawab ketika anak-anak saya pergi ke sekolah, lalu pulang sekolah mereka kumpul-kumpul di luar? Karena itu perlu intervensi daripada Satpol PP ada di sana. Siapa mau bertanggung jawab ketika anak-anak sekolah saya ada di sekolah lalu tiba-tiba penjual nyam-nyam karena selama 3 bulan 18 hari tidak pernah dapat uang, lihat anak sekolah kumpul, rame-rame lah mereka kumpul di situ jualan. Jual nyam-nyam, jual balon, jual bakso, siapa bertanggung jawab? Perindak KOP dan penulisan harus bertanggung jawab untuk situasi seperti itu. Begitu. Siapa bertanggung jawab ketika mama-mama ini antar dia punya anak-anak, karena biasa sekolah awal itu yang paling rajin antar anaknya itu pasti mama-mama. Mama-mama ini kumpul dalam jumlah besar di pinggir sekolah-sekolah itu kumpul lalu tidak mau pulang-pulang. Begitu. Pemberdayaan perempuan harus masuk intervensi di situ. Berikan penjelasan kepada mereka untuk sampaikan anak mamanya pulang ke rumah atau bagaimana lah. Siapa yang bertanggung jawab ketika sekolah sudah siap buka tetapi mereka tidak punya disinfektan, tidak punya penyemprotan semprot ini apa ini? Yang disinfektan ya? Disinfektan. Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Kesehatan harus intervensi di situ. Jadi saya bilang untuk persiapan sekolah buka ini perlu butuh kekuatan yang besar. Jangan hanya bilang mau buka dan tutup enggak, sabar. Ini masalah manusia, jiwa manusia. Dan karena itu kita tidak mau ada orang yang korban. Bagaimana kalau terjadi konflik karena banyak orang semua rame-rame dalam mobil dalam jumlah besar, teman-teman lalu lintas dan polisi juga harus ambil peran di situ. Jadi semua harus ambil peran ketika sekolah ini siap dibuka. Begitu, karena itu kita saran untuk tidak dibuka dulu sampai dengan semua persiapan yang kita lakukan secara siap.
baik, baru kita buka sekolah. Hari ini tidak ada orang tua satupun yang berani melepaskan anaknya pergi ke sekolah ketika lihat persiapan, apalagi kalau saya buka di koran kali ini. Ini makin terbuka lagi orang tua punya pikiran. Oh iya ya, betul ya. Naik di bis itu ya. Ini makin terbuka ini pikiran mereka. Makin takutlah mereka kasih mereka punya anak-anak ke sekolah. Ya mungkin teman-teman wartawan pasti berani lah, orang anak bangun yang berani. Tapi kalau orang tua lain kayak nonton takut. Nah itu yang kita harus siapkan. Karena itu tidak ada yang berani. Guru-guru juga siapa mau pergi ke sekolah kalau tidak ada kesiapan yang baik. Mereka juga takut. Karena itu surat edaran bersama 5 menteri kemarin, menteri untuk pendidikan, belajar di rumah dan persiapan new normal ini, menteri pendidikan, kemudian menteri dalam negeri, menteri agama, menteri apa lagi? Ya ada menteri kesehatan, gitu. Itu intinya hanya ada di keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik dan dunia pendidikan. Jadi tenaga anak sekolah, murid, tapi juga lingkungan, clean service kah, apakah begitu. Apakah PU tidak berperan? PU berperan saat buka. Bagaimana mereka mau cuci tangan, air tidak jalan di situ, di sekolah-sekolah. Itu yang saya maksud. Karena itu stakeholder banyak yang berperan. Tapi kan saya belum pilih satu-satu ini. Ini kalau kita pilih satu-satu ini, siapa yang berperan? Oh banyak ini. Karena itu mereka ini harus kita yakinkan dulu. Karena itu kami mau bikin webinar. Kita dengan dinas pendidikan dengan UNICEF akan bikin webinar hari Jumat ya. Hari Jumat kita mau sampaikan kepada pengambil kebijakan, pemerintah sebagai otoritas di daerah. Begitu. Untuk nanti bupati atau sekda atau semua mulai sampaikan bahwa dinas ini kau siapin ya, ini sekolah mau buka. Kau siap ya, kau jaga kalau mobil ini jangan full naik. Jangan bis full. Oke. Jangan orang jualan-jualan. Perindah kok ya, begitu satu PP kok jaga ya. Jadi semua harus dikasih tahu. Tak semua siap baru. Tidak bisa mereka panggil dinas pendidikan ya siapkan sekolah buka. Oh, enggak bisa. Kita tidak mau. Begitu. Saya pikir itu.